warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Bagaimana? Masih semangat belajar dari rumahnya? Harus tetap semangat ya. Oke, bertemu kembali hari ini dengan Umi Ika. Kita akan mempelajari tematik tema 5, yaitu subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran matematika dan SBDP. Nah, sebelumnya kalian siapkan buku tematik kalian, buku tematik, alat tulis. Jadi ketika menonton video ini kalian juga sambil disimak juga bukunya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu muatan pelajaran matematika. Kompetensi dasar yang akan disampaikan hari ini yaitu menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, masih ingatkah kalian tentang satuan panjang? Ya, satuan panjang yang paling sering kita gunakan yaitu cm dan meter. Centimeter yang disingkat dengan cm dan meter yang disingkat dengan m. Sebetulnya satuan panjang masih banyak lagi selain dua ini yang paling umum digunakan. Oke, masih ingat tentang tangga satuan panjang? Oke, kita lihat kembali satuan panjang di sini. Kalau dia turun dikali atau nolnya bertambah, kalau dia naik dibagi atau yang biasa kita pelajari itu nolnya dikurang. Oke, kalau 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Ya, 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal. Dini memiliki penggaris sepanjang 30 cm. Berapa panjang penggaris Dini dalam meter? Oke. Nah, di sini 30 cm sama dengan berapa meter ya? Nah, ketika dari centimeter ke meter, dia turun atau naik? Ya, betul sekali. Ketika dari centimeter ke meter, itu dia naik 2 kali. Tandanya apa kalau naik 2 kali? Nolnya berkurang 2, atau yang sering digunakan adalah dibagi. Kalau nolnya 2 berapa? Ya, nolnya 2 adalah 100, jadi dibagi 100. Nah, sama dengan adalah 0,3 meter. Dari mana ya 0,3 meter? 0,3 meter, maaf. Jadi jawabannya adalah 0,3 meter. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini. 30 cm sama dengan berapa meter ya? Nah, kalau ini tadi 30 cm dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena dia naik 2 tangga. Jadi, ketika dia naik, kalau biasanya kita kurangkan nolnya, ini menjadi dibagi 100. Nah, di sini 30 sebetulnya ketika ada angka 30 ini di sini. Ini sebetulnya ada koma, tapi biasanya di belakangnya ada 0 di sini. 30,0. Tetapi biasanya ketika 0 di belakang koma itu hilang koma dan nolnya. Jadi biasanya ditulisnya hanya 30-nya saja. Jadi di sini ada 30 koma. Nah, letakkan tanda koma di belakang angka terakhir. Jadi, kalau di sini nih perhatikan. Ini 30. Di sininya 30. Angka terakhirnya berapa? 0. Berarti di sini adalah 0. Kita letakkan koma di sini. Jadi 30,0. Nah, selanjutnya kok bisa berpindah komanya ke depan?
Oke, kita perhatikan. Nah, tanda komanya geser ke depan karena dia dibagi 10. Dibagi 10. Jadi yang awalnya komanya di sini jadi pindah di sini ke depan 0. Dia bergeser 1 kali ke depan. Itu tandanya dibagi 10 atau dia naik 1 tangga. Jadi dari sentimeter ke meter kan naik 2 tangga. Jadi tangga yang pertama membuat komanya ini naik, pindah ke depan, maksudnya geser ke depan. Nah, kemudian selanjutnya adalah 0,3 yang tadinya 3,0 dan menjadi 0,3. Kenapa 0,3? Kenapa 0,3? Oke, nah di sini dia bergeser lagi ke depan komanya yang awalnya tadi di belakang 3, dia bergeser lagi ke depan 3 karena dia kan 2 kali bergeser. Setelah bergeser pertama, kemudian bergeser lagi 1 lagi, jadi artinya dibagi 100. Ketika dibagi 100 di sini kan nih di sini depannya nggak ada nolnya, kok tiba-tiba ada nolnya? Iya. Nah, ketika dia komanya berpindah ke depan, sebetulnya di depan angka 3 itu ada 0. Biasanya kalau 0,30, nah atau biasanya itu jarang ditulis 0,30 karena penulisannya adalah 30 saja. Jadi ketika dia bergeser ke depan, bertambah nolnya di depan, jadi komanya bergeser di depan angka 3, jadi 0,3. Dia bergeser 2 kali. Kenapa bergeser 2 kali? Karena dia naik tangganya 2 kali, sehingga jawabannya adalah 0,3 meter. Nah, selanjutnya kita amati mengukur panjang benda. Diketahui panjang badan badak jantan adalah 260 cm. Panjang kepala badak adalah 50 cm. Berapa meter panjang keseluruhan badak tersebut? Nah, kita selesaikan. Sekarang kita rubah ke meter. Tadi kan sudah didapat ini 260 cm, kemudian 50 meter. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 260 ditambah 50 sama dengan 310 cm. Nah, sekarang kita rubah ke meter. Dia naiknya adalah 2 tangga. Yang tadinya nolnya di belakang koma sini, di akhir, setelah 0, pindah yang pertama ke depan 0, jadi 31,0. Dia karena berpindah lagi, bergeser lagi, naik tangga 1 lagi, sehingga maju lagi komanya 1 ke depan sini, sehingga jawabannya adalah 3,1 meter. Nah, kemudian di sini ada 2,3 meter, berapakah sentimeter? Nah, dari meter ke senti kan turun 2 tangga. Berarti kalau turun 2 tangga, nolnya bertambah 2 atau disebutnya dikali 100. 100 itu, ingat, 100 itu 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini kan hanya 2,3. Sebetulnya kalau 2,3 ini ini ada nolnya di belakang koma, anak-anak. Jadi biasanya kalau 0 di belakang koma itu jarang ditulis, kecuali di belakang setelah koma di sini 2,301 itu nolnya baru diikuti. Tapi kalau misalnya 2,30 nolnya biasanya jarang ditulis. Nah, di sini jadi kita tambahin 2,30.
Nah, terdapat satu angka di belakang koma. Jadi ini setelah ini kan sudah koma di belakang koma satu angka yaitu 3. Nah, kemudian karena dia turun satu tangga, berarti komanya bukan maju ke depan angka 2, tetapi dia mundur ke belakang angka 3. Nah, dia geser ke belakang tanda komanya. Berarti kalau dia turunnya satu kali, berarti bergesernya satu kali, 23,0. Nah, sekarang dia kan karena dari meter ke sentimeter, turunnya 2 tangga. Nah, berarti komanya pindah ke belakang 0 di sini. Nah, komanya pindah ke belakang 0 karena dia bergeser 2 kali, komanya pindah ke belakang 0. Jadi, setelah sudah didapat, hasilnya adalah 230 cm. Nah, komanya enggak ditulis, tidak perlu ditulis ketika dia sudah sampai di belakangnya. Jadi jawabannya adalah 230 cm. Nah, kemudian ada contoh soal di sini 2,3 meter ditambah 50 cm sama dengan berapa sentimeter ya? Nah, di sini berbeda satuannya, yang 1 meter, yang 1 sentimeter. Nah, jawabannya diminta sentimeter. Berarti yang meter ini harus kita rubah dulu ke sentimeter. Nah, kita rubah dulu. Tadi ingat dia adalah turunnya 2 tangga, berarti komanya berpindah 2 kali. Sehingga nambah 0 di belakang 3, jadinya 230 cm. Setelah kita dapatkan ini, baru kita jumlahkan 230 cm ditambah 50 cm, maaf. Nah, kita susun ke bawah, 230 cm ditambah 50 cm sama dengan 280 cm. Jadi jawabannya adalah 280 cm. Nah, sekarang kita selesaikan masalah terkait satuan panjang. Di sini ada panjang kalung yang dibuat Rasti dan teman-temannya berbeda. Panjang kalung yang dibuat Rasti 30 cm. Panjang kalung yang dibuat Melani 25 cm. Nah, kira-kira berapakah panjang kedua kalung tersebut? Nah, di sini diminta berarti kalau berapakah panjang kedua kalung tersebut? Itu dijumlah atau dikurang ya? Iya, betul. Kita penyelesaiannya harus dijumlahkan. Jadi, panjang kalung Rasti sepanjang 30 cm ditambah 25 cm sama dengan 55 cm. Jadi, panjang kedua kalung tersebut adalah 55 cm. Oke, nah di sini ada lagi jarak, yaitu Ahmad mengukur jarak dari pintu masuk kebun binatang ke pusat informasi. Jarak pintu masuk ke kandang cendrawasih 250 meter. Jarak kandang cendrawasih ke pusat informasi adalah 5000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Ahmad dari pintu masuk ke pusat informasi? Nah, jadi dari pintu masuk ke pusat informasi itu berapa jaraknya? Oke, sekarang kita selesaikan bersama-sama. Nah, di sini pertama yang diketahui adalah jarak pintu masuk ke kandang cendrawasih 250 meter. Nah, sedangkan jarak kandang cendrawasih ke pusat informasi 5000 cm. Yang ditanya adalah dari pintu masuk ke pusat informasi. Jarak yang akan ditempuh oleh Ahmad dalam meter ya. Sekali lagi di sini adalah yang diminta adalah dalam meter.
Nah, di sini kita jawab jarak 2, yaitu jarak 2 itu kandang cendrawasih ke pusat informasi. Di sini kan didapat 5000 cm. Nah, karena dimintanya meter, jadi kita rubah dulu anak-anak ke meter. Karena dari centimeter ke meter naik 2 tangga, berarti nolnya dikurang 2. Betul, jadinya 50 meter. Nah, jarak 1 250 meter. 250 meter dari mana? Dari jarak pintu masuk ke kandang cendrawasih. 250 meter ditambah 50 meter sama dengan 300 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Ahmad adalah 300 meter. Oke, selanjutnya muatan pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu SBDP. Kompetensi dasarnya yaitu mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Kemudian membuat bahan alam dari bahan alam dan buatan. Oke, di sini kita mengidentifikasi dulu bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Kalian pasti sudah sering menemukannya. Nah, di sini bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya apa saja ya? Oke, ada karet, plastik, plastisin, kain perca, benang wol, kertas, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Biasanya kertas itu ada koran dan lain-lain. Oke, bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Kemudian alat. Perhatikan beberapa alat untuk membuat kerajinan berikut. Yang pertama ada pemotong. Nah, pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Contoh alat tersebut adalah gunting, betul. Nah, yang kedua adalah perekat. Perekat adalah alat untuk menempelkan dua benda. Contoh alat perekat adalah lem dan selotip. Yang ketiga ada pewarna. Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil prakarya indah dilihat. Nah, contoh pewarna ini ada krayon, pensil warna, spidol warna, dan cat air. Nah, kemudian kolase dari bahan bekas. Apa sih yang dimaksud dengan kolase? Kolase adalah membuat karya dengan cara menempelkan bahan-bahan. Nah, bahan yang digunakan untuk kolase adalah kertas atau plastik. Nah, kamu dapat menggunakan kertas bekas seperti kertas koran atau majalah bekas untuk membuat kolase. Jadi, kolase ini yang pertama harus disiapkan adalah medianya. Medianya itu apa? Medianya berupa gambar sketsa. Nah, kemudian gambar yang belum ada warnanya, jadi hanya sketsanya aja. Nah, kemudian di bahan yang lain kalian menyiapkan potongan-potongan kertas bekas. Nah, setelah itu baru kalian tempel di pola gambar yang sudah kalian miliki. Nah, di sini kalian membuat kolase bersama ayah bunda di rumah, bekerja sama. Jadi disiapkan dulu beberapa alat dan bahannya. Ada gunting, lem, pensil, dan spidol. Nah, untuk bahan-bahannya ada kertas karton, kertas berwarna atau kertas bekas, misalnya kertas asturo warna, koran bekas atau kertas warna yang lainnya. Nah, cara membuatnya seperti apa? Pertama, buatlah pola gambar yang kalian inginkan. Nah, untuk tugas kolase kali ini kalian buat tempat wisata ya anak-anak, misalnya kayak suasana pantai. Nah, bisa kalian pola di kertas terlebih dahulu, atau nih kalau mau cetak dari internet boleh. Nah, pertama kalian cetak dulu pola gambar tersebut dan tempelkan pada kertas karton. Kertas kartonnya tidak perlu
besar-besar anak-anak. Hanya dari kertas yang pertama pola tersebut kalian lebihkan 2 cm saja. Jadi jangan terlalu besar kertas kartonnya ya. Nah, kemudian di sini kalian untuk membuat tempelan-tempelannya gunakan kertas berwarna, tetapi yang kertas berwarnanya dipotong-potong kecil terlebih dahulu, atau koran bekas kalian potong-potong juga. Kemudian susun dan tempelkan pada pola gambar tersebut ya. Dan perhatikan juga kombinasi warna dan kerajinan kolasenya. Nah, semangat berkreasi bersama ayah bunda di rumah dan tetap semangat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.